Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, Bapak Ibu guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SM Maryam kelas 10, 11, 12 yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya? Sudah sarapan? Boleh. Ya nanti sarapan bareng-bareng bayari dhewe. Baik, mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin, dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kemarin kita sudah bahas tentang wajibnya puasa, ketentuan puasa. Wajibnya puasa Ramadan. Pertama, masih ingat apa? Habis bulan Sya'ban. Halo? Pertama apa? Puasa. Pertama, mencukupkan bulan Sya'ban 30 hari. Dua, melihat bulan bagi yang melihatnya sendiri walaupun dia adalah fasik. Yang ketiga, ya, melihat bulan yang disaksikan oleh seorang yang adil di muka hakim. Keempat, dengan kabar dari seseorang yang adil riwayatnya, juga dipercaya kebenarannya, baik yang mendengar kabar tersebut membenarkan ataupun tidak, atau tidak dipercaya akan tetapi orang yang mendengar membenarkannya. Paham ya kemarin? Paham. Terakhir yang 5, istihad masuknya bulan Ramadan bagi orang yang meragukan dengan kejadian tersebut, yaitu adanya hilal sing kono mulai angok. Alhamdulillah, sementing sehat. Loh, contohnya bagaimana Pak? Seperti orang dalam penjara, ya, yang tidak tahu masnya Ramadan, wis melo ae apa jari sipirnya di penjara. Oke, sekarang masuk pada bab baru. Silakan dibuka tentang masalah bab syaratnya sahnya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Faslun, utawi iki ku fasal syurutu sihatihi, utawi piro-piro syarate sahih poso. Iku arbatu asya'a, ono papat piro-piro perkara. Siji, al-islamu Islam, wa aqlun lan duweni akal, wa niqaun lan bersih,
min nahwi haidin saking sepadane haid wa ilmun lan ngaweruhi bikaunil waqti kelawan anane waktu qabilan iku qabilan panci nrimo lisaumi dina poso. Syarat sahnya puasa Ramadan ya termasuk puasa yang lainnya. Pertama yaitu Islam. Nek gak Islam apakah poso sah? Tidak, alias kalau sekedar dia latihan puasa ya silahkan, tapi kalau dapat pahala enggak. Jadi ada mohon maaf orang selain Islam kok poso dia hanya latihan ngempet mangan ya, latihan ngempet mangan ngombe. Oke, tapi kalau orang-orang Islam maka nanti akan ada poin berupa pahala, bukan pahane ayam ya, tapi pahala. Oke, syarat satu Islam. Loh Pak, kenapa kok penting Islam? Loh, Islam itu sudah mengucapkan kalimat dua syahadat lewat kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalau ada teman kalian yang non Islam masuk Islam, wis ndak usah diparakno nang nggone takmir sik, syahadatno sik. Kamu kata Islam, iya, wis ayo syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti baru kalau mau sertifikat diajak ke takmir. Ya, karena syahadat itu sopo iso mengislamkan iman. Karena apa? Kalau ditunda baca dia syahadat, maka yang menunda kedusan. Seumpama no konco katanya mau syahadat, aku katanya bu Islam, oh ayo sih ngopi-ngopi sih, marung-marung sih. Maka menahan sekian waktu itu orang tidak masuk Islam, yang menahan itu masuk apa namanya kedusan. Bahkan ada kiai yang keren, utama ulama yang keren, orang itu termasuk kafir juga karena menahan orang itu gak segera masuk Islam. Paham tuh? Understand? Oke. Jadi kalau ada temannya non Islam masuk Islam, cepat syahadat dong. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jauh Islam. Oke. Loh kenapa kok penting? Sama dengan kita masuk Maryam. Masuk Maryam itu nanti dapat ijazah. Ya, ijazah, sertifikat. Itu kudu daftar. Nah, orang itu kalau kemudian pengen dapat ijazah daftar Islam yo ngono, pengen mlebu Islam kudu daftar sih. Caranya bagaimana? Mengucapkan syahadat, sehingga amal-amal yang lainnya nanti diterima Gusti Allah, endingnya iso mlebu swarga. Maryam endingnya iso duwe sertifikat oleh ijazah. Paham tuh? Makanya penting syahadat itu. Oke, yang kedua adalah wa'aklun, dan berakal. Ya, dan berakal. Jadi kalau orang itu tidak berakal, ya ceritanya. Ya. Jadi dua akal. Ada yang mengatakan yang lainnya orang itu tidak degendeng, ya harus berakal. Nih orang itu tidak berakal, mau iso poso, waya poso dia mangan, waya mangan dia poso. Mohon maaf orang degendeng, de stres, akal. Makanya yang membedakan manusia dan hewan adalah karena punya akal. Ya, de bedes itu kan mirip menungso, tapi bedes siji karo menungso. Nek bedes kan duwe akal, hanya punya insting. Tapi nek menungso duwe akal.
Makanya sebetulnya antara bedane hewan atau bedes dengan manusia siji tok. Ada yang tahu? Bedane bedes karo manusia satu apa? Selain akal. Nek ekor duwe, ekormu kan wong Arab. Ya, nek ekor duwe. Coba nek bedes ekore nang nguri, nek manusa ekore nang ngarep. Nek lanang ya ekore nang ngisor, sing wedok ekore nang dhuwur. Oke. Bedanya apa? Bedes karo manusa siji. Salat. Nek manusa ijek gelem salat diarani manusa. Tapi nek manusa gak gelem salat diarani bedes. Bedane siji. Bedes gak sholat, lho Pak. Saya tanda bedes nih Pak, kan dilatih sholat. Iya, sholatnya tapi gak jelas, jungkir balik gak jelas. Mau ayat tanggapan, toh. Maka kalau orang menungso gak gelem sholat berarti bedes. Sing Islam loh ya. Ya ngaku Islam tapi ternyata gak gelem sholat. KTP ini bunyi Islam. KTP ini status agama Islam. Ya, tapi wong gelem salat. Maka nanti sing mlebu swarga KTP ini menungsone mlebu neraka. Soale KTP ini sing beragama Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya, bersih dari hal-hal yang kotor. Begini dicontohno seperti haid alias suci, ya, suci atau bersih dari seumpama darah haid nifas. Jadi kalau perempuan haid maka tidak boleh puasa. Mumpung sekarang masih ada beberapa hari. Jadi sekarang ini hari Selasa ke depan itu berarti 7 hari. Ditambah 1 hari 8 hari. Puasa Ramadan kurang 8 hari. Sing ijek duwe utang nanti sahur, baik lanang maupun sing wedok nanti sahur. Pak, saya utangku jek 10 ya, nang nuinane nanti ae. Lanang kok utang 10. Piye ceritane? Nanti sahur. Terus bagaimana Pak yang 2 Pak? Nah yang 2 kalau menurut Imam Hanafi ya tetap disahur, ya, besok setelah Ramadan. Nek Imam Syafi'i kena takzir, kena sanksi, kena denda. Bayar apa? 1 harinya adalah 1 kilo beras, fidyah namanya. Yang 2 hari itu loh, karena tidak nutut waktunya. Itu sebagai bentuk takzir, sanksi. Wong waktu ini panjang tapi gak digawe poso, kedulinan nih. Oke, macam-macam ya gak jelas, maka itu kena takzir. Oke, itu ya. Yang berikutnya, setelah suci dari haid, tuh Pak, makanya ini penting ya. Ini umum saya ingat bagi perempuan, khusus yang perempuan. Kalau yang laki-laki nanti punya adik perempuan, punya istri perempuan, punya ibu ya perempuan. Apakah ada ibunya laki-laki? Ada, ngaco. Bagi yang perempuan maupun yang laki-laki nanti mesti punya istri perempuan. Tolong dikasih tahu bagi yang perempuan khususnya sing sekolah. Ini sering kali sampaikan karena haid ini penting. Contoh, kalau kalian itu waktunya zuhur dan sudah tahu diperkirakan hari ini saya adalah haid wis mari. Ya, haid wis mari. Haidnya perempuan itu kan ada 7 hari, umumnya 7 hari. Nah, diperkirakan aku wis krasa kate mari, maka kala sekolah ojo lali nggawa sampo atau minimal bawa bawa anduk. Tapi aja dikata-kata no. Ngomong pada ini pernah sampaikan, ngomong pada gurunya, Pak, Bu, mohon izin. Ada apa? Saya tak mandi. Apa? Mandi jinabat. Wah, aku melok. Wah, ini guru keplek. Guru kemelok-melok adus. Oke. Mandi disiapkan itu karena apa? Nanti kalau sekolah di Maryam kan diperkirakan sampai asar.
Nah kalau tidak segera mandi berarti kedusan. Kedusannya apa? Tidak dan segera mandi jinabat, tidak segera mandi berarti kelewatan sholat duhure dosa. Ya, kalau ndak bawa apa-apa, ya pokoknya adus. Tapi mari ngono kan keplek kabeh. Anda apa namanya kerudung kan ketok, maka bawa adu. Mandi di mana terserah. Ojo mandi nggone Esa Maryam ketaran. Ketok. Wah, iki mari kok seger iki mari adus. Ketarani, mandi di masjid. Ya, tapi izin, ojo nyelinto. Orang mari ngene ditiru selanang, "Pak, saya mau mandi, Pak." "Mandi apa jenabat?" "Mandi apa?" "Head." "Ulanang kok head." "Mari turu, Pak." "Turu tiba mimpi ketemu areke." Wah, iki mangane sekolah aja turu ae. Cegak mulat akhirnya, "Lho, celanae kok ono benua Madura." Oke, itu ya. Jadi yang perempuan kalau waktunya diperkirakan sudah mandi, sudah selesai haid, bawa peralatan mandi. Ya, sebab penting ojo sampai kedusan. Oke. Dan ojo bujui guru nih sama waktunya sholat kemudian tidak sholat. Ya, tentunya gurunya yang perempuan nanti boleh untuk meriksa dengan caranya perempuan. Ya, gak usah guru sing lanang melok meriksa, bahaya. Gua akhirnya kesenengan Pak Aris. Oke. Yang berikutnya, syarat yang berikutnya ada 4 tadi itu, bersih dari haid dan nifas. Jadi kalau orang perempuan adalah paling panjang 15 hari menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi paling panjang 10 hari. Sehingga kalau setelah 10 hari maka dihitung darah istihadah menurut Imam Hanafi. Kenapa Imam Hanafi demikian? Karena punya prinsip wong wedok tidak kakean prei tapi akeh ibadai. Itu Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i 15 hari karena beliau menjumpai 15 hari. Kalau nifas adalah 40 hari yang paling banyak menurut Imam Hanafi. Imam Syafi'i 60 hari. Maka yang ikut mazhabnya Imam Hanafi dan Syafi'i diperhatikan. Oke. Yang terakhir, yang keempat, dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa, alias memahami ketentuan waktu untuk menjalankan puasa. Ngerti waktu nih. Jadi waktu nih poso adalah pas disepakati oleh para ulama. Kalau di Indonesia lewat sidang isbat penetapan, maka harus ngerti itu. Ya, terus kapan waktunya? Jaraknya ya mulai subuh sampai maghrib, alias terbitnya waktu fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu waktunya puasa. Lupa kalau di tempat tertentu tidak tahu iki waktune asar, duhur, maghrib, isya, daerah kutub, mengikuti daerah sekitar. Ya, kalau di daerah kutub yang tidak ada ketentuan waktunya, mengikuti daerah sekitar. Oke, paham tuh sampai sini? Understand? Yes. Ada pertanyaan? Yang perempuan barangkali? Oke, kalaupun ada nanti silakan pertanyakan di luar forum ini. Moga-moga jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita tambah cedek dan Gusti Allah. Jadi syaratnya sah puasa ada 4. 1 Islam, 2 berakal, 3 suci yang mirip seperti darah haid, nanti suci dari darah haid nifas. Terus yang keempat, mengetahui waktunya puasa atau mengetahui waktu diperbolehkan untuk berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن كون وفعل ونيات به أستفي من كل داء ونور دليل للقلب عند جهلي وحيرتي فيرى بباتعني بسري حروفي ونور به قلبي وسمعي ومقلتي. كفرة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.